politik hukum ini mungkin belum terlalu akrab di telinga kita ya, terutama teman-teman aktivis maupun teman-teman di penyelenggara pemilu, karena pada umumnya ketika berbicara tentang hukum itu banyak yang langsung fokus di hukum formil dan material. Hukum formil itu diskursus tentang bagaimana cara sebuah aturan hukum itu ditegakkan, sedangkan hukum material itu norma-norma yang menjadi isi dari aturan hukum itu. Jadi mayoritas selama ini diskusinya berkutat di situ. Sedangkan diskusi terkait dengan filsafat hukum, terkait dengan politik hukum itu belum banyak dikupas. Kenapa politik hukum ini penting? Karena sebenarnya meskipun kita tahu hukum itu dianggap sebagai sebuah tata nilai yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat, tetapi hukum itu lahir dari sebuah proses politik. Makanya kemudian ada disiplin khusus di dalam kajian ilmu hukum itu terkait dengan politik hukum. Jadi politik hukum itu mencoba mempelajari hukum ketika hukum itu sedang dalam proses pembuatan. Jadi bukan mengkaji hukum ketika hukum itu sudah jadi. Kalau kajian hukum secara formil, kajian hukum secara material itu mengkaji hukum ketika hukumnya sudah jadi. Kalau politik hukum ini mengkaji bagaimana proses ketika hukum itu dibangun. Nah, dan ini penting karena yaitu tadi hukum itu produk politik, kecuali hukum Tuhan ya, kecuali kitab suci gitu ya. Kitab suci itu bukan produk politik gitu, produk ilahiyah gitu. Tapi kalau hukum positif itu selalu produk politik. Dan ketika dia produk politik itu berarti dia hukum itu merupakan hasil dari sebuah proses politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik. Dan pastinya lembaga-lembaga politik itu punya kepentingan politik. Nah ini, menurut saya ini yang sangat penting digarisbawahi. Jadi hukum itu bukan lahir dalam ruang hampa. Kalau kita belajar teori hukum Islam itu ada teori maslahah mursalah dan lain sebagainya. Jadi untuk mencoba melihat apa tujuan hukum, apa filsafat hukumnya. Nah, itu sekedar pengantar tentang politik hukum. Kenapa politik hukum itu penting gitu. Nah, kalau kita tarik masalah mahar politik dan nanti berikutnya masalah politisasi birokrasi dalam perspektif politik hukum, ini ada satu hal yang perlu kita kritisi bersama. Jadi tadi Mas Fadli, Mas Mohsin sudah menjelaskan pasal-pasal yang mengatur tentang mahar politik. Yaitu ada pasal 187B, pasal 187C, kemudian pasal 47 dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat konstruksi pasal di dalam pasal 187B itu sebenarnya ada yang menarik kalau kita kaji dari perspektif atau pakai pendekatan politik hukum. Di pasal 187B itu dimuat frasa itu anggota partai politik. Jadi yang diancam dengan hukuman ketika terjadi mahar politik atau pemberian atau menerima imbalan kan di pasal 187B itu pihak yang diatur yang menjadi objek dari norma pengaturan itu adalah anggota partai politik. Dan ini menarik untuk dikaji dari perspektif politik hukum. Maksudnya bagaimana? Ini berbeda ketika dibandingkan dengan pasal 187C. Pasal 187C itu objek atau pelaku yang diancam itu setiap orang dan lembaga. Ini kan beda. Setiap orang dan lembaga itu dilarang memberikan imbalan. Tetapi
ketika menerima imbalan itu dibatasi pada anggota partai politik. Anggota partai politik. Nah, ini menarik. Kira-kira dengan rumusan norma atau frasa yang digunakan semacam itu dalam perspektif politik hukum ini sebenarnya konstruksi norma ini sudah ideal atau enggak sih? Atau konstruksi norma semacam ini itu berpotensi menguntungkan satu pihak tertentu atau tidak? Dalam bayangan saya ini sangat menguntungkan partai. Kenapa? Karena yang diancam dengan hukuman itu hanya anggota partai politik. Jadi, kalau misalnya, ini semoga nggak ada orang partai yang mendengarkan ya. Kalau ada orang partai yang nakal, yang cerdik, bukan cerdas ya, cerdik, dia bisa minta orang lain yang bukan anggota partai politik untuk menerima uangnya itu, untuk menerima imbalannya itu. Dan begitu fakta hukumnya seperti itu yang terjadi, pasal itu nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena subjek hukum yang diatur dan diancam dengan hukuman itu anggota partai politik. Ya, ini berbeda dengan yang 187C yang terkait dengan pemberian. Itu dikenakan ke siapapun, setiap orang. Makanya kalau kita mempelajari hukum, merumuskan norma terutama ancaman pidana ya, itu pilihan terkait dengan subjek hukum yang akan dikenai itu sangat penting. Apakah setiap orang ataukah orang-orang tertentu? Itu penting. Jadi kalau menurut saya dalam perspektif politik hukum, pasal 187B ini kayaknya didesain untuk menguntungkan anggota partai politik. Jadi sepanjang dia cerdik, dia bisa minta bantuan misalnya OB kantor atau keluarganya yang bukan anggota partai politik itu untuk menerima secara fisik. Ya, kalau itu sudah terjadi atau dia istilahnya menggunakan pihak ketiga yang bukan anggota partai politik, itu dia bisa terbebas dari ancaman hukuman itu. Dan yang kedua, itu di dalam norma pasal 187 dan pasal 187B dan C itu ada frasa pada proses pencalonan. Frasa ini saya nggak tahu ini memang disengaja dirumuskan semacam itu atau ini tidak sengaja. Kalau dari perspektif politik hukum ini harus ditelusuri. Kenapa? Karena kalau itu dicantumkan pada proses pencalonan frasanya itu, kalimatnya itu pada proses pencalonan, maka partai politik atau calon dan pihak-pihak terkait ketika melakukan perbuatan hukum mahar politik itu dilakukan sebelum proses pencalonan atau dia menggunakan pendekatan pasca bayar. Jadi kan vote buying pun sekarang ini kan banyak yang pasca bayar kan. Jadi setelah kejadian itu baru dibayar berikutnya. Jadi misalnya dia membayarkannya ketika proses pencalonan sudah lewat. Jadi sudah mendekati penghitungan pemungutan suara atau setelah dia terpilih baru dibayar. Ya itu sudah nggak kena. Gitu. Jadi di sini menurut saya secara politik hukum ini menarik untuk dilihat. Sebenarnya rumusan norma pasal 187B dan C, meskipun ini sudah merupakan kemajuan yang sangat dahsyat, yang sangat progresif, karena sebelumnya tidak ada norma pengaturan tentang kandidasi buying ini, meskipun prakteknya sudah berlangsung cukup lama. Jadi 187B dan C dalam Undang-Undang Pilkada, kemudian di Undang-Undang 7, ini merupakan satu kemajuan yang sangat besar. Tetapi yang perlu kita kritisi juga itu cara para pembentuk undang-undang dalam merumuskan frasa itu. Jadi saya curiga ini memang rumusannya bukan rumusan yang dibuat tanpa tendensi gitu ya. Tapi ini rumusan yang dibuat dengan tendensi tertentu. Tendensi yang bisa secara mudah membuka exit ini ya, exit door gitu ya, pintu keluar bagi
partai politik maupun ya partai politik yang akan menerima maupun yang yang calon yang akan memberikan mahar politik. Kalau menurut saya seharusnya gitu ya, di pasal 187B itu subjek hukum yang akan dikenai sanksi itu seharusnya tidak terbatas anggota partai politik. Jadi bisa digunakan frasa atau rumusan normal berupa anggota partai politik dan atau pihak lain. Kalau kayak gitu akan lebih mampu mencegah. Karena sebenarnya norma hukum itu kan fungsinya untuk mengatur agar perilaku manusia ini sesuai dengan ketentuan, atau untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu kepentingan umum atau keadilan. Jadi menurut saya 187B itu harusnya anggota partai dan atau pihak lain. Terus kemudian pada proses pencalonan itu harusnya diubah, bukan pada proses pencalonan, karena ketika di rumusannya itu pada proses pencalonan, kalau mahar politik dilakukan eksekusinya pasca bayar setelah proses pencalonan selesai, misalnya setelah dia terpilih atau setelah masuk masa kampanye dan sebagainya, itu sudah tidak terkena unsur dalam pasal itu. Nah, harusnya bisa digunakan rumusan norma yang lain pada proses pencalonan, misalnya atau hal ihwal terkait dengan pencalonan. Misalnya dengan menggunakan rumusan itu, maka dia bisa dikenakan kepada orang yang baru sedang dalam proses lobby sebelum tahapan pencalonan itu dibuka oleh KPU, itu bisa kena. Dan juga setelah pencalonan selesai itu juga masih kena. Jadi itu menurut saya terkait dengan mahar politik. Ini menjadi penting kita untuk mereview kembali, karena meskipun keberadaan norma pasal 187B dan C serta di dalam Undang-Undang Pilkada maupun pasal terkait dengan mahar politik di dalam Undang-Undang 7 itu merupakan sebuah kemajuan yang cukup progresif, tapi ini sebenarnya kalau menurut saya dalam perspektif politik hukum ini masih merupakan aksesoris. Kenapa? Karena tadi secara formil itu Mas Fadli dan Mas Muhsin sudah menjelaskan proses pembuktiannya sulit. Dan kalau menurut saya dari sisi politik hukum ini desain norma pengaturannya ini memang terlihat tidak diarahkan untuk bisa menjerat pihak-pihak yang seharusnya dijerat oleh ketentuan pidana ini. Yang kedua terkait dengan mahar politik ini, dari perspektif politik hukum, progresnya apa yang saya sebut sebagai kemajuan yang cukup progresif itu karena ancaman hukumannya itu ada dua, ancaman pidana dan ancaman administrasi, sanksi administrasi. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena dalam tahapan pemilu yang lain itu rata-rata ancaman hukumannya ya kalau nggak administrasi ya pidana, hanya salah satu. Nah, tapi ini ada dua sanksi yang dikenakan secara bersama-sama. Tetapi kalau kita kaji secara politik hukum ini juga jadi masalah. Kenapa? Karena sanksi administrasinya ini digantungkan dengan pidana. Jadi kalau pidananya belum selesai, belum terbukti, sanksi administrasinya tidak bisa diterapkan. Nah ini tadi yang disoroti oleh Mas Fadli tadi. Ini sebaiknya diubah aja menjadi sanksi administrasi. Itu yang terkait dengan mahar politik. Yang kedua yang terkait dengan netralitas ASN. Mungkin 2-3 menit lagi ya. Jadi kalau kita bicara netralitas ASN sebenarnya itu merupakan subbagian dari problem politisasi birokrasi. Itu. Jadi istilah yang secara umum dan secara akademik digunakan sebenarnya itu abuse of state resources in election. Jadi penyalahgunaan sumber daya negara di dalam pemilu. Sebenarnya tema utamanya harusnya di situ. Kenapa? Karena di dalam pemilu itu salah satu prinsip yang sangat mendasar
itu harus kerangka hukum pemilu harus memastikan terwujudnya same level of playing field. Jadi adanya kesetaraan di antara para kontestan di dalam proses kontestasi. Nah, kesetaraan ini akan terganggu kalau ada tindakan abuse of state resources yang dilakukan oleh salah satu kandidat yang sedang biasanya incumbent, yang sedang menjalankan roda pemerintahan. Ya, abuse of state resources ini nanti bentuknya bisa macam-macam, bisa mobilisasi birokrasi yang itu terkait dengan netralitas ASN. Jadi kalau kita mendiskusikannya dari perspektif netralitas ASN, itu kita memposisikan ASN ini sebagai korban sebenarnya. Itu tadi yang disinggung oleh Mas Arman tadi. ASN itu sudah jadi dia itu bawaannya kepala daerah yang sedang mencalonkan kembali. Dia dipaksa secara hierarki organisasi itu harus tunduk. Di sisi lain dia juga diancam kalau dia tidak kalau dia tunduk pada kepala daerah yang sedang menjadi calon. Jadi kalau kita mendiskusinya dari sudut netralitas ASN, saya kira sangat kecil sekali. Kenapa? Karena isu besarnya sebenarnya abuse of state resources. Jadi di situ ada politisasi birokrasi, di situ ada penyalahgunaan anggaran negara, ada penyalahgunaan fasilitas negara. Dan ini sebenarnya yang paling dahsyat. Ini banyaklah contoh di Jember, di Klaten kemarin yang untuk mengumpulkan duit itu kepala daerah incumbent yang sedang mencalonkan atau calon incumbent itu jual kursi kepala dinas dan sebagainya, ratusan juta dan lain sebagainya. Itu bukan netralitas ASN itu abuse of state resources. Itulah. Tetapi kalau kita diskusikan ini dalam konteks netralitas ASN, sebenarnya isu netralitas ASN ini menjadi masalah ketika ini sebenarnya dampak dari demokratisasi juga. Jadi perkembangan demokrasi itu kan melebar ya. Kalau sebelumnya itu representatif demokrasi itu hanya dibatasi pada parlemen, jadi parlemen yang dipilih oleh rakyat. Tapi kemudian dalam perkembangannya ini melebar menjadi pimpinan eksekutif juga dipilih langsung oleh rakyat, masuk dalam rezim direct demokrasi. Dan ketika pimpinan eksekutif itu dipilih oleh rakyat, ini menimbulkan dampak berupa perubahan kultur dan sistem birokrasi. Jadi birokrasi itu yang harusnya menjadi sebuah organisasi yang netral, tetapi dia kemudian harus tunduk pada pimpinan yang pimpinannya itu dipilih oleh rakyat. Pimpinan agar bisa dipilih oleh rakyat, dia harus melakukan upaya-upaya yang seringkali masuk dalam kategori abuse of state resources tadi itu. Jadi di sini yang ingin saya katakan sebenarnya ASN itu atau birokrasi itu menjadi korban dari perluasan direct demokrasi, perluasan pemilu yang sekarang ini juga memilih pimpinan eksekutif. Makanya di situ. Makanya sekarang ini ASN berada dalam, kalau saya menerjemahkan apa yang disampaikan Mas Arman tadi, ASN itu berada dalam situasi dilema. Di satu sisi dia harus profesional, harus tidak berpihak, tetapi di sisi lain dia harus tunduk pada atasan. Dan atasannya itu adalah pejabat politik yang elected official, bukan appointed official, bukan pejabat yang ditunjuk tapi pejabat yang dipilih melalui pemilu. Nah, ini problemnya di situ. Nah, kalau kita lihat dalam masalah netralitas ASN ini, tadi Mas Arman kemudian Mas Musin sudah menjelaskan banyak hal. Saya tidak akan mengulang. Saya hanya akan menyampaikan satu
apa namanya problem, bukan satu, beberapa problem terkait dengan bagaimana penegakan hukum dalam terkait dengan netralitas ASN. Yang pertama itu ada fenomena too many rooms for justice. Jadi ada banyak pintu, ada banyak ruang untuk memproses dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Jadi yang pertama Bawaslu, itu. Kemudian dari Bawaslu dibawa ke KSN. KSN tidak bisa memutus, KSN hanya memberikan rekomendasi. Rekomendasi harus dieksekusi oleh pejabat yang berwenang, pejabat pembina kepegawaian. Di mana tadi Mas Arman menyampaikan pejabat pembina kepegawaiannya adalah kalau kepala di pemerintah daerah itu adalah kepala daerah yang elected official. Nah, itu problem. Terus kemudian di sisi lain juga ada sebenarnya BKN yang ini jarang dilibatkan dalam diskusi. Badan Kepegawaian Negara. Apa sebenarnya fungsi Badan Kepegawaian Negara ini? Dia sebenarnya bisa mengisi ruang ketika rekomendasi ASN itu tidak dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat pembina kepegawaian membuat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan rekomendasi KSN. Jadi saya pernah dengar di Indonesia Timur, saya lupa Maluku Utara atau Sulawesi Tenggara, itu ada yang menceritakan bahwasannya ada ASN yang sudah diberi rekomendasi teguran oleh KSN, tapi kemudian calon yang dia dukung itu menang, terus dia datang kepada calon yang dia dukung. Pak, saya ini pendukung Anda, dan saking fanatiknya, saya mengkampanyekan Anda, dan dampaknya saya diberi teguran oleh KSN. Nah, dia menjual keprihatinannya itu, dan kemudian keprihatinannya itu diberi reward oleh kepala daerah terpilih dengan cara dia dipromosikan. Nah, ini kan sebenarnya ada masalah sebenarnya di sini. BKN itu sebenarnya bisa mengisi ruang itu, karena BKN itu menjadi lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk merekam rekam jejak ASN yang nanti sangat diperlukan datanya untuk sistem promosi dan mutasi ASN, sistem reward dan punishment ASN. Tapi yang ingin saya katakan di sini, ini too many rooms for justice gitu. Jadi terlalu banyak ruang. Ini harusnya ya kalau ini cukup satu sajalah yang ngurusi, supaya orang itu tidak tidak menggunakan pendekatan coba-coba. Ini yang sering muncul di Indonesia kayak gitu. Apalagi pengacara ya. Pengacara pemilu itu selalu kayak gitu. Pokoknya untuk membela kepentingan klien, semua room for justice itu dimasukin. Sudah ngelapor ke Bawaslu, sudah ngelapor polisi, ngelapor DKPP, ngelapor PT UN, nah gitu. Itu kenapa bisa gitu? Karena too many room for justice gitu. Nah, akibat dari itu many room for justice itu seringkali menghasilkan tumpang tindih putusan. Jadi kita baru saja dengar lah ya putusan DKPP terkait dengan salah satu pimpinan KPU yang sudah dieksekusi oleh presiden, itu dibatalkan oleh PT UN. Nah, itu. Jadi ini menyebabkan tumpang tindih putusan, menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum, dan dampaknya munculnya ketidakadilan.